Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Dan buat teman-teman yang mau request saham ataupun mau dukung channel ini, bisa klik like, komen, maupun subscribe. Dan bisa juga follow Instagram saya, ada di kolom deskripsi. Nah, untuk indeks hari ini dia naik tipis 0,14% ke level 6652. Ditarik pas closing teman-teman ya. Ditarik pas closing. Transaksi harian hari ini di indeks cukup sepi ya, dari hari kemarin terus mengalami penurunan, dan foreign hari ini juga masih outflow ya, masih terjadi outflow oleh foreign. Hari ini outflownya cukup besar ya, cukup besar. Nah, kalau view saya untuk indeks masih sama teman-teman, masih sama, view saya masih bullish, apalagi sekarang sudah memasuki minggu kedua bulan Desember. Nah, potensi indeks menurut saya untuk akhir tahun setidaknya bisa saja ke 6.800 ya. Kita harapkan indeks akhir tahun bisa ke 6.800 ya. Oke, itu untuk indeks. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham MPPA. Untuk saham MPPA ini terakhir kali kita bahas kalau nggak salah di 1, 2, 3 di candle ini ya. Kalau nggak salah di candle ini terakhir kali kita bahas. Nah, pernah saya sarankan buy di candle ini dengan stop loss di under 500 atau di bawah garis downtrend line ini. Atau teman-teman bisa tunggu konfirmasi candle hijau dulu. Nah, hari ini dia ada konfirmasi candle hijau teman-teman, yaitu menandakan masih adanya perlawanan buyers di saham ini. Dan rebound hari ini tepat di garis downtrend line minor yang pernah kita gambar beberapa hari yang lalu. Nah, untuk saat ini menurut saya MPPA ini cukup menarik ya. Buat teman-teman yang mau entry saham ini, teman-teman bisa buy dari harga sekarang ya. Atau kalau dia terkoreksi dulu beberapa tick, teman-teman bisa dapat averaging yang lebih menarik. Stop lossnya di mana? Stop lossnya teman-teman bisa set di bawah angka 488. Misalnya teman-teman set di 482 atau 480 ya. Itu risknya 7%-an ya, risknya 7%-an. Kemudian rewardnya teman-teman bisa set di angka 650, itu resistennya nah 26%, risknya 7%, rewardnya 25%. Risk to reward ratio sangat menarik ya untuk saham ini. So far teman-teman bisa perhatikan saham ini, atau teman-teman yang masih ragu akan stop lossnya di sini, kan rawan ke trigger ya karena stop lossnya cukup pendek, maka teman-teman bisa set stop loss di bawah supportnya ini, di bawah 450. Tapi itu risknya cukup tinggi. Kalau menurut saya itu risknya cukup tinggi ya, di 14%, sangat tinggi. Kalau menurut saya, kalau saya akan lebih baik pasang stop loss di sini di angka 480 atau 482. Itu risknya lebih menarik ya. Oke, itu untuk MPPA. So far menurut saya ini masih oke. Price volumenya juga masih menarik. Dari segi chart pattern juga cukup menarik ya. Dia sudah breakdown trendline, kemudian dia sudah retest, dan sudah ada konfirmasi dia rebound. Oke, itu untuk MPPA. Kemudian saham berikutnya adalah saham FRAND. Nah, FRAND hari ini naik 8% lebih teman-teman ke level 93. Nah, kalau kita perhatikan saham FRAND ini sekarang dia sedang tepat berada di resisten yang kita gambar beberapa waktu yang lalu ya. Tepat berada di resistennya. Nah, dan kalau kita hari ini dia mengalami kenaikan volume, dan kalau kita gambar sebuah chart pattern di sini, dia sudah break dari pola konsolidasi yang namanya falling wedge teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan dia sudah break dari pattern yang namanya falling wedge. Breaknya dengan volume yang meningkat. Jadi kalau menurut saya FRAND ini masih ada potensi untuk naik jika dia break dari ini, dari angka 94 sampai 95. Jika nantinya FRAND ini mampu break dari sini, maka potensi untuk FRAND kembali ke harga 100 itu cukup lebar teman-teman, cukup lebar.
Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, yang baru tertarik mau entry saham ini, bisa tunggu dia retest. Bisa tunggu dari tes ke sini, ke sekitaran harga 90 sampai 88 ya. Bisa tunggu dari tes ke sini, maka ada peluang dia rebound hingga ke harga 100. Ya, so far menurut saya ini cukup oke ya. Trend ini menurut saya cukup oke untuk saat ini. Dia break dari pattern falling wedge, kemudian volumenya hari ini juga meningkat dari volume sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk saham ini, bisa pertimbangkan untuk entry ya. Dan saham yang menarik dari saham ini, kenapa saya sering bahas adalah saham ini cukup liquid ya. Saham third liner yang menurut saya cukup liquid. Kenapa? Itulah mengapa kalau trader itu, saya kan trader ya, kalau trader itu sukanya saham-saham yang liquid, karena kalau nantinya kena stop loss dia biar gampang untuk jualnya dan juga belinya teman-teman. Oke, itu untuk saham friend. So far menurut saya masih oke. Kemudian yang berikutnya adalah saham Arto. Nah, untuk saham Arto ini beberapa kali pernah kita bahas teman-teman, dan kita sudah set trading plan kita sebelumnya di sini. Menurut saya saham ini cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik, di mana bank-bank digital lainnya sudah pada rally ya. Agro, kemudian BBYB, BNBA, BGTG, bank-bank digital kecil-kecil lainnya sudah pada rally. Nah, ini blue chip dari bank digital ya, kalau tanda kutip, dalam tanda kutip ya, ini blue chip dari bank digitalnya masih tipis-tipis pergerakannya. Dan kalau teman-teman lihat story ke belakangnya, 2 minggu terakhir itu inflow dari asing cukup masif di saham ini teman-teman ya. 2-3 minggu terakhir inflow dari asing cukup masif di saham ini. Dan di sini juga ada pattern yang namanya inverted head and shoulders. Kalau kita gambar, di sini ada shoulder kiri, di sini ada headnya, dan di sini shoulder kanan, belum di breakout ya. Nah, jika nantinya ini mampu di break ke atas, maka potensi untuk Arto ini kembali ke all time-nya cukup besar ya. Bisa saja dia akan ke 21.000 ya. Target dari kenaikannya ini sendiri cukup lebar teman-teman ya. Kalau kita tarik garis, bisa ke 21.800. Cukup menarik teman-teman, cukup menarik kalau dia mampu break dari pattern inverted head and shoulders ini. Nah, teman-teman yang udah ikut plan kita sebelumnya ya, teman-teman bisa averaging up lagi jika dia mampu break dari 17.000. Atau teman-teman yang baru mau entry saham ini bisa buy on record di 17.000, atau kalau memang teman-teman yakin saham ini akan naik, teman-teman bisa buy setengah di harga sekarang, kemudian setengahnya teman-teman bisa buy di sini. Nah, setengahnya teman-teman yang buy di harga sekarang, teman-teman bisa pasang stop loss-nya jika dia breakdown dari harga 14.550 atau ya 14.500. Jika dia breakdown dari 14.500, maka teman-teman bisa trailing stop setengah di sini, kemudian setengah lagi ketika dia konfirmasi breakout. Itu disesuaikan dengan risk management teman-teman masing-masing. Trading itu menurut saya adalah seni teman-teman, seni kita antri sama exit di suatu saham. Jadi teman-teman bisa modify, bisa 30% di sini, kemudian 70% lagi pas breakout, atau teman-teman bisa modify 30% di sini, atau ketika dia turun lagi ke 15.000, teman-teman bisa 70% lagi ya. Teman-teman bisa modify sedemikian rupa. Yang penting teman-teman tahu di mana teman-teman harus exit, teman-teman tahu di mana teman-teman entry, teman-teman juga harus tahu di mana teman-teman harus exit dari saham itu, entah saham itu naik ataupun saham itu turun ya. Oke, itu untuk saham Arto. So far menurut saya masih oke juga. Dan saham berikutnya saham ESA.
Nah, ESA ini sudah berjalan sesuai dengan plan kita teman-teman ya. Sudah berjalan sesuai dengan plan kita dan hari ini dia break dari pattern kapan handle-nya. Di sini ada cut-nya, kemudian di sini ada handle-nya. Kemudian hari ini dia baru break. Hari ini dia breaknya 2 hari ini volumenya cukup meningkat daripada volume sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari segi chart pattern, potensi target kita di 415 itu akan dicapai teman-teman. Potensinya itu akan dicapai. Nah, buat teman-teman yang baru tertarik untuk entry saham ini ya, yang mungkin tertarik baru notice untuk saham ini, teman-teman bisa tunggu dia retest ke harga ini di sekitaran harga 370-an ya. Ya, teman-teman bisa note sini ya, antara 370 sampai 376 ya. Teman-teman bisa tunggu dia retest ke sini, kemungkinan besar kalau dia retest ke sini dan ada perlawanan, maka potensi dia akan rebound. Nah, ke sini ke target kita di 415. Atau bisa saja dia langsung naik dan break. Tapi kalau dilihat dari 2 candle terakhir yang sudah hijau, maka potensi dia untuk retest menurut saya cukup besar ya. Peluang dia untuk retest ke bawah ke 370 cukup lebar, jadi teman-teman bisa tunggu di sana untuk saham ESA ini. So far sentimen dari ESA ini masih cukup oke ya, masih cukup oke, dimana harga amonio yang terus mengalami kenaikan. Oke, itu untuk saham ESA menurut saya juga masih layak buat teman-teman perhatikan. Masukkan ke watchlist dulu. Jika sudah mendekati harga entry, maka teman-teman bisa entry dengan stop loss dan target profit yang teman-teman bisa modify sendiri. Oke, itu untuk saham ESA. Dan 2 saham terakhir adalah saham yang di-request oleh salah satu subscriber saya di YouTube, yaitu saham BVIC. Ini saham baru saya lihat hari ini. Terus terang ya, orang ini demen sekali request saham-saham gorengan ya. Nah, kalau kita lihat dari segi chart pattern, kemudian dilihat dari segi volume, BVIC ini peluang untuk naik itu cukup lebar teman-teman, cukup menarik. Walaupun kalau kita lihat dari segi tren ya, trennya masih sideways, tapi kalau kita perhatikan BVIC ini kalau menurut saya masih memiliki peluang yang cukup tinggi untuk melanjutkan rally. Nah, buat teman-teman yang belum entry saham ini ya, bisa pertimbangkan untuk tunggu jika BVIC ini ke sini, ke sekitar harga 190 sampai harga 194. Kalau ke sini, kemungkinan besar dia nggak akan ke sini ya. Nah, buat teman-teman misalnya ada teman-teman yang sudah buy di bawah di sekitar harga 150-an, maka trailing stopnya teman-teman bisa set di sini atau support di sini. Di sini juga ada support teman-teman ya. Di sini juga ada support. Nah, 210 sampai harga 200 ya, kita bisa bulatkan 200 itu psikologis. 210 sampai harga 200 teman-teman bisa perhatikan sebagai support berikutnya. Kalau teman-teman antri buy dari harga sekarang ya, misalnya teman-teman sangat yakin bahwa saham ini akan terus rally, teman-teman buy dari harga sekarang, maka lot sizingnya diatur. Misalnya teman-teman kalau teman-teman buy di sini, teman-teman belinya bisa anggaplah 100 lot ya. Maka kalau teman-teman buy di sini, teman-teman kurangi 50 lot atau 40 lot ya, terserah. Sesuaikan dengan money management, sesuaikan dengan modal teman-teman masing-masing. Oke, itu saja ya untuk BVIC. So far, kalau kita lihat dari technical, saham ini cukup menarik, volumenya oke, sahamnya sudah mulai uptrend, walaupun tren panjangnya ini sideways, tapi sudah di breakout teman-teman. Pola sideways yang panjang ini menurut saya sudah di breakout, walaupun dia ditarik lagi ke bawah.
Ini memang saham-saham seperti ini kan memang volatilitasnya tinggi sekali ya. Volatilitasnya tinggi sekali. Ini jadi ekor-ekor yang panjang ini menurut saya wajar ya teman-teman, wajar banget. Oke, itu untuk BVIC, so far masih oke. Dan yang terakhir ada INDX. Ini saham apa lagi sih? INDX, oke. Biasa kalau kita lihat bahas sahamnya, kita lihat trennya dulu. Tren saham ini sideways teman-teman, dari Mei 2021 trennya sideways. Kemudian kalau kita lihat di sini saham ini suka arah, kemudian ARB berjilid-jilid. Arah, apakah ini akan ARB lagi? Tapi kalau kita lihat, kita pembahasannya kembali ke technical. Nah, kita bisa tarik support di sini teman-teman. Support yang menurut saya cukup kuat ada di sini. Nah, kalau kita lihat lebih jelas, ini ada support yang cukup kuat di sini teman-teman ya. Di harga 113 sampai 115 itu artinya sekali lagi ARB. Sekali lagi ARB, kalau sekarang harga 120, kemungkinan sekali lagi ARB dia akan ke 112. Maka teman-teman bisa perhatikan harga area 112 sampai 113. Kemungkinan besar dia akan ke sana. Nah, kalau terlihat adanya perlawanan bias di situ, maka teman-teman boleh entry lagi saham ini. So far kalau kita lihat dari segi volume, ini menarik teman-teman, menarik. Kenapa? Nah, di sini dia sempat arah, kemudian volume dia turun-turun tipis-tipis, kemudian dia sempat naik lagi, turun lagi tambah volume, naik. Dan ARB, emang ARB-nya volumenya gede ya, tapi ARB hari ini dia tambah volume. Nah, kalau saham-saham seperti ini biasanya 3 kali ARB dari rebound ya, tapi kita harus tunggu konfirmasi dulu. Misalkan ya, saya biasanya pakai strategi ini teman-teman. Misalkan ketika dia ARB ya, pagi-pagi dibuka ARB, saya biasanya pasang auto buy 1 tick di atas harga ARB. Auto buy ya, istilahnya kalau saham sudah mulai bergerak, maka saya bisa buy, karena kan saya itu masih dalam kondisi bekerja teman-teman, jadi nggak full memantau market, maka biasanya saya pasang auto buy untuk saham-saham yang sudah 3 kali ARB. Auto buy-nya di mana? Ketika pagi-pagi ya, saya biasanya pagi-pagi lihat market, pagi-pagi pas market dia open langsung ARB, maka saya pasang auto buy 1 tick di atas ARB. Misalnya ARB 112, saya pasang auto buy di 113. Biasanya seperti itu kalau saya pribadi. Tapi sekali lagi itu sesuaikan dengan risk management masing-masing, karena kalau saya beli saham-saham seperti ini biasanya saya hanya pakai 5-10% dari modal saya. Ini karena sahamnya cukup volatile teman-teman ya, dan saya juga nggak memantau market, saya nggak siap untuk hajar kiri hajar kanan, karena ya gimana caranya hari hajar kiri sedangkan saya masih dalam kondisi kerja kan. Oke, itu saja pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Selamat malam.